Pernah kepikiran nggak sih, pasar saham itu sebenarnya apa? Apakah dia mesin sempurna yang berjalan dengan logika murni? Hari ini kita bakal bongkar sebuah teori besar yang mencoba menjawab itu. Dan kita akan lihat apakah kenyataannya jauh lebih liar dari yang kita duga. Jadi gini, selama bertahun-tahun, ada satu teori yang begitu rapi, begitu elegan, yang jadi landasan cara kita memandang pasar saham. Tapi, gimana kalau fondasi yang kelihatannya kokoh itu ternyata keliru? Oke, untuk paham kenapa keyakinan lama ini mulai goyah, kita harus lihat dulu dasarnya. Mari kita kenalan sama sang raja yang lama berkuasa di dunia keuangan, hipotesis pasar efisien. Inti dari hipotesis pasar efisien atau IMH sebenarnya sederhana tapi sangat kuat. Teorinya bilang, pasar itu ibarat mesin pengolah informasi yang super canggih. Semua berita, semua data, semua gosip itu langsung diserap dan tercermin di harga saham. Artinya, kalau teori ini benar, nggak ada seorang pun yang bisa terus-terusan mengalahkan pasar, karena semua informasi udah jadi harga. Nah, masalahnya, teori ini dibangun di atas asumsi yang, terlalu sempurna. EMH ini membayangkan kita semua para investor sebagai kalkulator super rasional. Nggak ada emosi, nggak ada panik, nggak ada salah perhitungan. Di dunia EMH, pasar itu adil, efisien, dan bisa ditebak. Kuncinya, secara teori. Tapi, lama-kelamaan para peneliti mulai menemukan semacam hantu di dalam mesin. Mereka nemuin pola-pola aneh yang terus muncul. Padahal di pasar yang katanya sempurna, hal-hal kayak gini tuh harusnya nggak ada. Dan ini bukan cuma kebetulan loh. Pola-pola ini disebut anomali, fenomena yang bisa diprediksi. Ini kan jadi pertanyaan besar. Kalau harga saham seharusnya bergerak acak, kenapa kita bisa terus-terusan melihat jejak yang sama berulang kali? Contohnya nih, ada yang namanya efek hari Senin. Aneh banget, tapi banyak studi menemukan kalau pasar itu secara konsisten cenderung minus di hari Senin. Aneh kan? Di pasar yang rasional, harusnya nggak ada dong hari yang baik atau buruk. Nggak berhenti di situ aja. Ada lagi yang namanya efek Januari. Entah kenapa, secara historis, bulan Januari itu imbal hasilnya seringkali jauh lebih tinggi dibanding bulan-bulan lainnya. Ini jadi satu lagi retakan besar di tembok teori pasar yang sempurna itu. Nah, semua anomali dan keanehan ini akhirnya membuka jalan buat sebuah ide yang benar-benar baru dan radikal. Sebuah cara pandang yang sama sekali beda, yang nggak lagi melihat pasar sebagai sebuah mesin. Disinilah perbandingannya jadi seru banget. Di satu sisi, ada IMH yang melihat pasar sebagai mesin sempurna. Di sisi lain, ada ide baru dari Andrew Lowe. Bayangin pasar itu bukan mesin, tapi sebuah ekosistem. Hutan belantara yang kompleks, di mana investor itu bukan kalkulator, tapi makhluk hidup yang berjuang untuk bertahan. Hipotesis pasar adaptif atau AMH ini justru berangkat dari prinsip-prinsip evolusi. Ia mengakui kalau kita, para investor, itu ya manusia biasa. Kita bikin kesalahan, kita belajar dari kesalahan itu, kita beradaptasi. Pasar itu digerakkan oleh persaingan dan seleksi alam, bukan oleh logika murni. Oke, teorinya kedengaran keren. Tapi buktinya mana? Mari kita lihat apakah teori pasar adaptif ini beneran cocok dengan perilaku pasar di dunia nyata? Nah, sumber kita kali ini adalah sebuah analisis mendalam yang nunjukin kalau kondisi pasar itu nggak cuma hitam putih, efisien atau nggak efisien. Ternyata pasar itu bisa punya banyak mood. Kadang bisa diprediksi, kadang bener-bener acak. Dan grafik ini nunjukin idenya dengan jelas banget. Lihat deh, tingkat efisiensi pasar itu bukan saklar on-off. Dia berfluktuasi. Dia naik dan turun seiring waktu. Artinya, ada periode di mana pasar bisa ditebak dan ada periode di mana pasar benar-benar nggak bisa ditebak sama sekali. Penelitian ini bahkan mengelompokkan pasar jadi 5 tipe kepribadian. Ada yang super efisien kayak mesin, ada yang konsisten nggak efisien. Tapi yang paling menarik dan paling mewakili dunia nyata adalah tipe 4, pasar yang adaptif, yang terus berubah-ubah antar efisien dan tidak efisien, persis seperti makhluk hidup. Ini contoh nyata yang keren banget. Selama masa Perang Dunia II di Inggris yang dikenal sebagai The Blitz, pasar saham nggak bergerak berdasarkan logika dingin, tapi berdasarkan emosi manusia, rasa takut, panik, dan harapan. Ini bukti kuat kalau psikologi investor bisa jauh lebih berpengaruh daripada perhitungan rasional. Oke. Jadi intinya apa buat kita? Kenapa penting banget kita melihat pasar sebagai hutan belantara yang dinamis, bukan sekedar mesin yang statis? Artinya gini, nggak ada yang namanya strategi investasi yang sempurna dan berlaku selamanya. Strategi yang ampuh hari ini bisa jadi bencana di kemudian hari.
Kunci untuk bertahan hidup di pasar ternyata bukanlah menemukan satu formula ajaib, tapi kemampuan kita untuk terus-menerus belajar dan beradaptasi. Ini membawa kita pada satu pertanyaan terakhir yang penting. Kalau pasar itu memang hutan belantara, bukan mesin, maka pertanyaannya bukan lagi gimana cara mengalahkannya, tapi lebih ke gimana caranya kita bisa bertahan hidup di dalamnya. Mungkin jawabannya bukan terletak pada teori yang sempurna, tapi pada kemampuan kita untuk berevolusi.